Kita memenuhi undangan klarifikasi ya, baik saat terjadi pelapor dan saat menjadi terlapor. Tadi kami sudah menjawab 27 pertanyaan klien kami dengan lancar ya tentunya ya, dan tentunya dengan ada pembuktian juga seperti itu saat menjadi terlapor, dan dilanjutkan saat menjadi pelapor kami menjawab 15 pertanyaan dengan bukti-bukti yang kami sudah berikan seperti rekaman flash disk yang kita masukkan ke dalam flash disk dan juga bukti capturean seperti itu. Bang, sebagai terlapor nih Bang, mungkin boleh dijelaskan ya seperti apa sih laporan dari Mbak Ica sendiri, Mbak Medi sudah seperti apa juga menyikapi laporan dari Mbak Ica? Ini panggilan pertama ya Mbak? Ya, tentunya kita dalam memenuhi undangan klarifikasi ini, saya juga sangat tenang ya menjawabnya dengan apa adanya juga seperti itu. Dan kita ajukan juga bukti-bukti semuanya udah terlampir semuanya. Kan dituduhnya di sini penggelapan ya Bang, yang tuduhan terlapor Mbak Ica? Oh salah. Ini masalah undang-undang ITE juga. Yang 45B, 310, 311 seperti itu. Bukan masalah penipuan penggelapan, bukan. Kita juga melaporkan juga masalah undang-undang ITE juga. pencemaran nama baik. Bang, ada kamera Bang. Ya. Bang, ini penegasan aja Bang. Bang, penegasan aja Bang. Jadi malam ini dipanggil, sore ini dipanggil, itu dalam kasus apa nih Bang? Iya, masalah undang-undang ITE. Undang-undang ITE ya? Fitnah dan pencemaran nama baik itu. 45B, 310, 311 seperti itu, 27 ayat 3. Mbak Medi, bagaimana menyikapi dengan dilaporkannya oleh Marissa Ica sendiri Mbak Medi dengan adanya unsur ITE ini? Ya biasa aja sih Mas, saya tetap tenang aja. Tadi menjawab 27 pertanyaan dari penyidik, dan semua juga saya sudah berikan bukti-bukti terlampir tadi ke penyidik, dan nanti kita nunggu hasilnya aja. Lalu terkait permasalahan tas itu seperti apa ya? Nggak ada Mas. Mohon maaf, ini bukan permasalahan mengenai tas ya. Ini masalah penghinaan dan pencemaran nama baik ya. Bukan permasalahan tas atau dugaan tas palsu, itu bukan. Permasalahan postingan. Jadi mungkin bisa jelaskan Bang awal mulanya seperti apa biar masyarakat juga tidak bingung seperti Ya intinya bukan permasalahan tas yang diduga palsu itu, karena laporannya itu mengenai postingan-postingan di Instagram media yang diduga terkait oleh seseorang gitu. Oke, banyak yang tidak tahu, Medi melaporkan Marissa Ica itu kapan ya, Maci? Karena banyak yang tidak tahu adanya laporan dari Medi terhadap Marissa. Iya memang kita melaporkan tuh tanggal 16 ya, 16 September kemarin seperti itu, kepada sebuah akun, dan nantinya juga beberapa akun yang mencemarkan nama baik klien kami juga tentunya akan kami laporkan juga seperti itu. Pencemaran nama baik yang mana sih Bang yang dimaksud Bang? Mungkin salah satunya boleh Ya dijelasin? tentunya kita tadinya membuktikan juga kan posting-postingan yang dilaporkan, tapi saya tidak mau membahas terlalu dini, dan ini masih proses penyelidikan dan klarifikasi kan, undangan klarifikasi. Jadi kalau kemarin ada hal-hal yang beredar bahwa saudari Medina ini sudah naik ke sidik, ke penyidikan, itu ya saya juga patut dipertanyakan apa motifnya, karena ini masih proses klarifikasi, undangan klarifikasi, dan masih tahap penyelidikan seperti itu. Bang, pasal yang dilaporkan Ica itu boleh diluruskan lagi apa Bang? Kalau tertulisnya pasal 45 Undang-Undang 310 dan 311 KUHP ya. Tentunya itu bisa dikaitkan di pasal 27 ayat 3, maksudnya 311. Mungkin kan kita juga melaporkan di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya, 310 311, Undang-Undang 27 ayat 3 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 11 tahun 2008. Pasal 27 ayat 3 kita melaporkan juga setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diaksesnya suatu informasi atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan pencemaran baik. Seperti itu. Maksud saya yang dilaporkan Mbak Ica itu terhadap Mbak Medina pasal apa gitu Bang? Karena kan selama ini kita tahunya tentang tas gitu Bang, tentang itu terkait postingan-postingan klien kami. Kami juga tadi juga dilihat kan terkait postingan-postingan yang
diduga dia merasa dicemarkan. Tapi kalau saya lihat tadi postingannya selalu juga tidak tertuju kepada seseorang gitu, karena kan ditutup wajahnya juga dan kita nggak tahu juga itu terkait siapa. Oke Ci, terkait undang-undang ITE di Instagram itu kan awal permulaannya kan bahwa terkait tas awal, Iya. awal postingan ya, Iya. kita bicara awal. Nah lalu tidak ada apakah ada klarifikasi perihal tas itu Mbak Medi? Sudah diklarifikasi, sudah diklarifikasi banyak nih dan ini laporan ini kepada saudari Medina klien kami ini bukan terkait tentang tas palsu atau apa, tidak. Ini terkait postingan. Iya, tapi pemicunya kan itu. Pemicunya tas itu kan. Tapi dilaporkannya bukan terkait tas, Iya. masalah tas seperti itu. Oke, boleh bicara sedikit tentang tas seperti apa sih Mbak Medi permasalahan kan banyak banget yang merasa dirugikan atas penjualan tas, jual beli tas dengan Mbak Medi seperti apa Tapi sih? sih kita Untuk meluruskan aja Bang. Fokusnya di perihal pelaporan dan laporan aja Mbak, situ. Yang masalah tas sudah dijelaskan kan, itu. Dan itu pembuktiannya kan memang harus dibuktikan dari surat dari Hermes, misalnya Paris atau apa. Itu sampai saat ini belum ada laporan mengenai tas. Berarti sudah clear semua tentang tas. Udah nggak ada Mbak. Nah, ini terkait postingan di sosial Ini media. terkait postingan, jadi aku jelasin dikit. Waktu itu kan waktu itu awal mulanya memang gara-gara akun yang saya laporkan itu memposting tentang tas itu, padahal ya itu nggak ada gitu sama sekali, memang nggak ada laporan tentang tas gitu, jadi nggak Oke. ada laporan sama sekali tentang tas. Berarti bicara undang-undang ITE bicara restoratif justice. Iya. Apakah Medi akan berdamai dengan MI? Saya rasa terlalu dini ya menyebut hal-hal tersebut, karena ini masih klarifikasi undangan pertama dan masih tahap penyelidikan gitu. Sambil meluruskan juga yang terkait kemarin Medina sudah naik sidik, ini aja panggilan pertama gitu loh, baru Ya, diperiksa. intinya segala kemungkinan semuanya bisa terjadi. Berarti ada kemungkinan untuk berdamai Bang ya? Segala kemungkinan itu semua bisa terjadi kan. Kita tidak pernah bisa mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Saya cuma minta doanya aja. Semoga semuanya menjadi baik ya. Oke gitu aja ya. Kebetulan ini udah malam. Kita mau istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Hadir pemeriksaan Menetap di Jakarta atau gimana Mbak Medi? Oh, lagi sakit Mbak. Pulang ke Bandung. Cabut. Mobil apa Mbak Medi? Dianterin sama Maci. Anterin sama Maci. Sama minta request mobil khusus gitu. Oh itu enggak. Ah, itu bercanda aja. Itu Itu kan ini apa? Komunikasi Itu secara- komunikasi pribadi.